kita mulai dengan nyanyi lagu Profil Pelajar Pancasila. Semuanya bisa? Bisa. Bisa tidak? Bisa. Santai ya, bisa toh? Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, bekerja dengan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, kita semua. Silakan duduk ya. Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Puji Tuhan, luar biasa, sangat berkati. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, baik anak-anak ya. Puji Tuhan ya anak-anak. Ya, kita tetap bersyukur atas rahmat kesehatan yang Tuhan berikan kepada kita ya. Amin. Amin. Ya, baik anak-anak ya. Hari ini semuanya hadir? Hadir semua? Hadir semua ya. Oke, baiklah itu juga yang Ibu harapkan ya. Sudah siap belajar kalian hari ini anak-anak? Siap. Siap? Siap. Oke, baik anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, ya kita awali dengan doa. Ketua kelas, Agatha, silakan maju ke depan untuk memimpin kita dalam doa. Teman-teman, sebelum kita belajar kita satu dalam doa. Dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, silakan kembali ke tempat Agatha. Oke, baik anak-anak, ya bisa kalian perhatikan pada gambar di depan. Kira-kira gambar di depan ini adalah gambar apa? Ya, Sampah. ada gambar sampah. Ada apa? Ada sungai, kali, apa lagi? Limbah. Ada limbah. Oke, ya. Nah, jadi gambar ini ada limbah, ada sampah ya. Tempatnya di mana? Ada air kan tidak itu? Ada. Ada kali atau sungai. Ya. Nah, jika kita berbicara tentang kali dan sungai anak-anak, ya, itu berhubungan dengan apa? Air. Berhubungan dengan Air. Ya, betul sekali. Berarti hari ini kita belajar tentang apa? Pencemaran air. Ya. Baik anak-anak, nah, sekarang apa yang ada di pikiran kalian jika pertama kali mendengarkan kata air? Siapa yang tahu? Oke, sudah. Air berwujud cair, air tak berwarna, air dapat mengalir, air bermanfaat untuk makhluk hidup. Oke, ya betul sekali ya. Jadi, ya apa yang ada di pikiran kita saat ini tentang mendengarkan kata air? Ya, seperti tadi yang sudah disebutkan oleh teman kalian ya. Air itu apa? Berwujud cair ya. Air tidak berwarna, air dapat mengalir, ya. Air bermanfaat untuk makhluk hidup, ya. Manusia, hewan dan tumbuhan, ya. Nah, ada satu tambahan lagi yaitu secara ilmiah air terdiri dari dua unsur yaitu unsur hidrogen dan oksigen. Ya. Kemudian hidrogen dan oksigen membentuk senyawa kimia yaitu H2O ya, atau yang kita kenal dengan air. Ya. Secara sederhana, air juga dikatakan sebagai sumber kehidupan. Karena semua makhluk hidup di muka bumi memerlukan air untuk bertahan hidup. Ya. Lalu anak-anak, menurut kalian seberapa pentingnya air bagi makhluk hidup? Saya Bu, Oke, silakan pilih. air dapat memenuhi cairan dalam tubuh, mencuci pakaian, mencuci perabotan kotor. Air dimanfaatkan petani untuk menyisir sawah dan ladi. Mereka air juga dapat digunakan sebagai sarana Transportasi. Ya, sarana transportasi ya, betul sekali yang dikatakan Billy. Dan air dapat memenuhi cairan dalam tubuh ya, menyegarkan badan. Air digunakan untuk mencuci
perabotan kotor, ya air dimanfaatkan petani untuk dan ladang mereka. Air juga dapat digunakan sebagai sarana transportasi. Oke, perhatikan ke depan anak-anak. Ya. Apa yang kalian ketahui tentang gambar ini? Kira-kira ini gambar apa? Gambar sampah ya. Sampah. Ini sampah nih bisa banget seperti ini tuh karena apa? Ulah manusia. Ulah manusia. Aktivitas manusia. Dan apakah kali menjadi tempat pembuangan sampah yang tepat anak-anak? Tidak. Ya salah. Buang sampah itu pada tempatnya, ya bukan buang pada kali atau sungai. Terdapat tercemarnya air. Ya. Apakah membuang sampah di kali dapat mempengaruhi pencemaran air anak-anak? Iya. Dapat mempengaruhi pencemaran air. Kali yang sudah tercemar masih memberikan manfaat yang baik bagi masyarakat? Tidak lagi toh. Air sudah tercemar berarti kita sebagai makhluk hidup yang masyarakat yang hidup di daerah tersebut ya dengan kali yang tercemar itu, ya berarti kita tidak bisa manfaatkan lagi air tersebut ya toh. Tidak bisa manfaatkan untuk masak, ya untuk mandi, ya untuk minum, atau kalau air yang tercemar masih bisa kita konsumsi untuk minum. Tidak bisa. Ya, bagaimana? Perhatikan ya gambar di depan. Ya. Ibu akan memberikan pertanyaan teman-teman kalian ya. Bagaimana cara kita supaya air tidak tercemar? Oke, Adri silakan. Cara kita supaya tidak tercemar. Satu, tidak membuang sampah di sungai atau sungai lainnya. Menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan. 3. Mengurangi penggunaan deterjen. 4. Tidak menggunakan pestisida secara berlebihan. 5. Melakukan pengolahan limbah dengan benar. 6. Rutin melakukan upaya pembersihan sumber air. Oke, ya apa yang dijawab oleh teman kalian Adri itu ya betul sekali ya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, melalui kegiatan membaca literatur peserta didik dapat menelaah terjadinya pencemaran limbah. Setelah mengamati literatur gambar, peserta didik dapat menganalisis faktor-faktor penyebab pencemaran air. Yang ketiga, melalui kegiatan pengamatan, peserta didik dapat menganalisis dampak dari pencemaran air. Yang keempat, peserta didik dapat membuat laporan sederhana berupa clipping upaya pencegahan pencemaran air. Ya. Untuk manfaat pembelajaran kita hari ini anak-anak, yang pertama, kita dapat menganalisis faktor-faktor penyebab pencemaran air melalui pengamatan pada gambar. Yang kedua, kita dapat menganalisis dampak-dampak daripada pencemaran air. Yang ketiga, kita dapat membuat clipping ya, tentang upaya pencegahan pencemaran air. Adapun jenis-jenis penilaian anak-anak, yang pertama ada penilaian sikap. Ya. Penilaian sikap ini akan Ibu nilai ya, saat proses pembelajaran berlangsung. Ya. Untuk penilaian keterampilan, ya, Ibu akan melakukan penilaian saat presentasi, ya, pada saat pembelajaran berlangsung. Yang ketiga ada penilaian pengetahuan. Jadi penilaian pengetahuan itu nanti di akhir pembelajaran dievaluasi. Ya, saya dengar semua? Bisa. Oke. Kita masuk pada orientasi masalah. Ya. Nah, sekarang coba kalian ingat, adakah area atau tempat tinggal kalian yang airnya tercemar? Oke, silakan ya Ardi. Contoh air yang tercemar ada air got, ada air kali, air sungai, kemudian ada air yang sering dihirup nyamuk dan bersifat kental. Oke, betul sekali ya anak-anak ya. Contoh air yang tercemar itu contohnya ada air got ya, ada air kali, air sungai, ya kemudian ada air yang sering diinggap nyamuk yang bersifat kental ya. Baik anak-anak ya, di sini Ibu
Jadi kalian harus perhatikan videonya seperti apa, ya. Dan disimak baik-baik. Setelah itu perwakilan salah satu dari teman kalian untuk membaca literatur, ya, tentang penyebab dari pencemaran air yang terjadi di distrik Haji. Bisa dengar semua? Bisa. Oke, kita akan tayangkan videonya. Semuanya perhatikan ke depannya. Tetap fokus ya. Nah. Semuanya bisa lihat? Bisa. Perhatikan ke depan ya semua. Oke, baik anak-anak, tadi kalian sudah memperhatikan atau menyimak video yang ditampilkan pada slide depan, ya. Nah, sekarang anak-anak, berdasarkan video yang sudah ibu tayangkan tadi, dari tayangan tadi, kira-kira itu gambar apa tadi yang muncul? Gambar sampah. Ini adalah gambar sampah. Untuk lebih jelas, ya, silakan anak-anak baca literaturnya. Suaranya agak keras ya, Dek. Pencemaran air. Pencemaran air di Indonesia khususnya di Kabupaten Mati, distrik Haji saat ini semakin memprihatinkan. Pencemaran air dapat diartikan sebagai suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, lautan, dan air tanah diakibatkan aktivitas manusia. Perubahan ini mengakibatkan menurunnya kualitas air hingga ke tingkat yang membahayakan, sehingga air tidak bisa digunakan sesuai peruntukannya. Pencemaran air sungai atau kali di distrik Haji semakin hari semakin menjadi permasalahan. Mendapatkan air bersih yang tidak tercemar bukan hal yang mudah lagi. Sampah di perairan di distrik Haji pada saat kering lebih dampak tumpukan sampahnya ketimbang pada saat air banjir, baik itu sampah organik maupun sampah anorganik. Pencemaran air ini terjadi atas dasar ulah manusia yang membuang sampah sembarangan. Selain sampah, ada juga minyak dan oli mesin yang tidak digunakan dibuang langsung pada air tersebut. Padahal air yang tercemar karena ulah mereka sendiri adalah air yang biasa mereka gunakan untuk mandi, mencuci pakaian. Sebagian besarnya sumur galian dekat kali digunakan sebagai sumber air untuk minum dan memasak. Dampak lainnya yang tidak kalah merugikan dari pencemaran air adalah terganggunya lingkungan hidup, ekosistem, dan keanekaragaman hayati. Selain itu juga dengan air yang tercemar menyebabkan kebanyakan anak-anak orang tua terkena penyakit kulit. Dalam bahasa kami kaskade. Nah, itu dari bagian dari literatur tentang pencemaran air yang terjadi di distrik Haji yang telah dibacakan oleh teman kalian Agatha. Ya, baik anak-anak, dari literatur yang telah dibacakan teman kalian dengan video yang sudah ditayangkan tadi, ya, silakan kalian membuat sebuah rumusan masalah. Dan rumusan masalah tersebut bisa kalian tulis pada buku kalian masing-masing. Jadi siapa yang bisa dari kalian, ya,
yang bisa memberitahukan mengenai rumusan masalah. Siapa yang bisa? Saya Bu. Oke, silakan. Jadi rumusan masalahnya yaitu 1. Mengapa masalah tersebut terjadi? 2. Dari video di atas, adakah dampak yang kurang baik bagi lingkungan? 3. Bagaimana caranya supaya air tidak semakin tercemar? 4. Apa solusi yang dapat mencegah dan mengatasi pencemaran air tersebut? Oke, baik ya, betul sekali Chelsea. Dari rumusan masalahnya seperti yang sudah disebutkan oleh teman kalian Chelsea, yaitu yang pertama, mengapa masalah tersebut bisa terjadi. Yang kedua, dari video di atas, adakah dampak yang kurang baik bagi lingkungan. Yang ketiga, bagaimana cara kita supaya air tidak semakin tercemar. Yang keempat, apa solusi yang tepat untuk mencegah dan mengatasi pencemaran air tersebut. Ya. Jadi itu adalah masalah yang diharapkan muncul. Ya. Jadi bisa kalian tulis, ya, yang tadi belum sempat menulis tentang urusan masalahnya bisa dituliskan sekarang sesuai yang di depan. Baik anak-anak, kita akan memecahkan secara berdiskusi berkelompok ya. Dan sekarang silakan kalian duduk dalam bentuk kelompok. Jadi semua sudah duduk dalam bentuk kelompok. Ya. Jadi perwakilan dari masing-masing kelompok bisa maju ke depan untuk mengambil LKPD yang sudah dipersiapkan. Nah, apakah kalian sudah menyiapkan alat dan bahan untuk pengerjaan clippingnya? Sudah menyiapkan alat dan bahannya? Sudah, tiap-tiap kelompok sudah. Mengerjakan LKPD-nya ya. Kalau ada yang tidak kalian mengerti, kalian bisa tanyakan ke ibu. Mau dikerjakan? Langkah-langkah pengerjaan, cara pengerjaannya seperti apa? Ya. Yang pertama itu ya, perhatikan gambar di atas dan bacalah penggalan artikel di atas dengan seksama bersama teman kelompok. Ada artikel bagian atas tuh kajian literatur. Ya, lihat ke sini. Ini. Ada kajian literatur nih, dibaca dulu ini. Ya. Setelah kalian baca ini ya, kalian masuk ke diskusi. Ya, diskusi. Ada 3 pertanyaan yang sudah ibu siapkan di situ. Ini 3 pertanyaan ini. Ya. Dari 3 pertanyaan ini, ya, kalian jawab pada kolom bagian bawah, kolom hasil diskusi. Ya. Bisa mengerti? Bisa. Sebelum kita melakukan presentasi ya, clipping tadi yang sudah kalian kerjakan bisa kalian tunggu. Perwakilan dari masing-masing ketua kelompok untuk maju mengumpulkan clippingnya. Silakan. Jadi clippingnya semua sudah dikumpulkan ya. Nanti ibu akan bilang kelompoknya semua sudah selesai. Sudah. Oke ya. Untuk mana yang bisa melakukan presentasi? Oke, silakan maju. Guru dan teman-teman, atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami, kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil kerjaan kami. Masalah apa saja yang kalian dapat dari gambar di atas? Adakah pencemaran air yang terjadi akibat masalah tersebut? Tuliskan beserta penjelasan dari masing-masing masalah yang kalian temukan. Masalah yang kami dapat dari gambar di atas adalah pencemaran air manusia yang membuang sampah sembarangan
Ya, ada masalah yang nampak, yaitu membuang sampah sembarangan, baik itu sampah organik maupun anorganik, yang menyebabkan lingkungan di sekitar tempat tinggal tercemar. Tuliskan solusi minimal 3 yang menurut kalian bisa dilakukan agar pencemaran air tersebut dapat berkurang atau bahkan terpecahkan. 3 solusi yang menurut kami bisa digunakan agar pencemaran air tersebut dapat berkurang atau bahkan terpecahkan, yaitu 1. Tidak membuang sampah di sungai atau sumber air lainnya. 2. Menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan. 3. Melakukan pengolahan limbah dengan benar. Dari solusi-solusi yang kalian sebutkan di atas, manakah solusi yang paling tepat dilakukan untuk memecahkan masalah pencemaran air yang terjadi di Maki? Dari solusi-solusi yang kami sebutkan di atas, solusi yang paling tepat dilakukan untuk memecahkan masalah pencemaran air yang terjadi di Maki, yaitu tidak membuang sampah di sungai atau sumber air lainnya, dan melakukan Selesai. Oke, ini nanti silakan duduk ya. Nah, bagus sekali ya presentasi dari kelompok. Selain kelompok 4 yang presentasi, ada lagi kelompok lain yang presentasi? Ada Bu. Oke, silakan. Masalah apa saja yang kalian dapat dari gambar di atas? Adakah pencemaran air yang terjadi akibat masalah tersebut? Tuliskan beserta penjelasan dari masing-masing masalah yang kalian temukan. Dari masalah yang di atas, kalian menjawab, ya ada, karena ulah manusia yang buang sampah di sungai membuat masyarakat tidak bisa memanfaatkan air tersebut seperti minum, mandi, masak, serta sebagai tempat mencari makanan. Ya. Tulislah solusi minimal 3 menurut kalian bisa dilakukan agar pencemaran air tersebut dapat berkurang atau bahkan terpecahkan. 2. Tidak membuang sampah di sungai lagi. 2. Membersihkan sungai bersama-sama. 3. Menyuruh masyarakat untuk bekerjasama tidak membuang sampah lagi. 3. Dari solusi-solusi yang kalian sebutkan di atas, mana solusi yang paling tepat dilakukan untuk memecahkan masalah pencemaran air yang terjadi di Maki? 3. Tidak membuang sampah di sungai lagi. Oke ya. Itu presentasi dari kelompok 1 sama kelompok 2. Apakah dari presentasi kelompok 1 dan 4 tadi ada tambahan dari kelompok lain? Ya, Bu. Oke, silakan sudah. Kami ingin menambahkan tentang upaya pencegahan terhadap pencemaran air dengan membiasakan tidak membuang sampah pada air kali atau sungai. Contohnya dengan mengurangi sampah organik dan anorganik. Cara sederhana yang bisa dilakukan dengan menggali lubang untuk pembuangan sampah organik dan anorganik. Oke ya, bagus sekali ya, tambahan dari kelompok 5. Nah, kita tepuk tangan buat kelompok 5. Masih ada tambahan dari kelompok lain lagi? Apakah masih ada? Ya, kalau memang sudah tidak ada lagi, ya
Kita lanjut ke di sini Ibu akan menambahkan mengenai materi penguatan ya. Semuanya bisa perhatikan ya. Matanya tuju ke depan ya. Bisa semua? Oke. Coba kalian perhatikan gambar di atas ini. Apa maksud dari gambar di atas ini? Kira-kira ada gambar apa saja itu? Coba. Membuang sampah sembarangan. Ada seorang ibu yang membuang sampah sembarangan. Itu buangnya di mana itu? Ikan yang ada di sungai. Terus ada gambar apa lagi di sebelahnya itu? Ya, ada gambar apa? Limbah. Ya, ada limbah rumah tangga ya. Jadi itu salurannya tuh langsung pembuangannya pada kali. Ya. Apa kalian bisa menyimpulkan? Saya Bu, Oke, silakan Bagil. karena itu kita dapat mengetahui upaya pencegahan dari pencemaran air. Bagaimana cara kita sebagai manusia mengelola sampah dengan baik sehingga tidak berdampak buruk pada air sungai dan kali. Ini yang ada di daerah tempat tinggal kita. Ya, oke, baik. Benar sekali Ragil. Mari tepuk tangan buat Ragil. Ya, jadi baik anak-anak, itulah kesimpulan dari kegiatan pembelajaran yang telah kita lakukan hari ini. Untuk refleksi pembelajaran kita hari ini, apa yang sudah kita lakukan tadi? Kita sudah melakukan apa tadi? Diskusi kelompok. Oke, diskusi kelompok. Selain diskusi kelompok, apa lagi? Ya, untuk refleksi pembelajaran hari ini, selain kita sudah melakukan diskusi kelompok, apa lagi? Pembuatan klinik sederhana. Ya, pembuatan klinik sederhana. Selain itu apa lagi? Dan presentasi. Yo. Jadi kegiatan refleksi hari ini yang sudah kita lakukan itu, dan sudah disebutkan teman kalian mulai tadi. Yang pertama kita melakukan diskusi kelompok. Ya. Setelah diskusi kelompok kita membuat clipping. Ya. Dan yang ketiga kita sudah melakukan presentasi. Ya, itu bagian daripada refleksi pembelajaran kita hari ini. Oke, baik anak-anak, sekarang kita masuk pada evaluasi. Ibu sudah siapkan soal. Soal ini terdiri dari 5 nomor. Agar ketua kelas bisa masuk ke depan untuk mengambil soalnya. Ingat, ini dikerjakan sendiri-sendiri masing-masing ya. Walaupun kita tidak duduk pada seperti semula tempatnya ya, dalam bentuk kelompok, tapi dikerjakan secara individu ya. Dikerjakan secara individu berarti dikerjakan masing-masing. Seperti janji ibu ya, bagi siapa yang aktif berarti mendapatkan hadiah. Jadi dari kegiatan pembelajaran kita yang sudah kita lakukan, ini menurut yang memang aktif dalam kegiatan pembelajaran kita hari ini itu ada Sule ya. Mari kita tepuk tangan buat Sule. Setelah Sule, ya, ada juga Yanti. Mari kita tepuk tangan buat Yanti. Jadi kalian berdua bisa maju ke depan. Jangan lihat badannya di rumah aja ya.
Oke, baik anak-anak. Untuk tugas tidak lanjut mengenai materi hari ini yaitu ya, Ibu memberikan tugas kepada kalian untuk membuat sebuah poster tentang upaya pencegahan pencemaran air yang akan dikumpulkan pada pertemuan kita selanjutnya. Ya, itu tugas ya. Dan untuk kegiatan pembelajaran kita untuk pertemuan yang akan datang, yaitu kita akan belajar mengenai ya pencemaran udara. Pada ketua kelas, Agatha bisa maju ke depan untuk memimpin dalam doa. Kita berdoa.